Salam satu nyali, Wani, warga-warga Jeb Entertainment dan juga bonek bonita balik lagi di Persebaya Corner. Selamat untuk Persija Jakarta yang sudah menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor yang cukup menjanjikan 3-0. Tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya di ngopi dadakan, Persebaya gagal untuk mencuri poin di GBK ketika melawan Persija Jakarta. Sebuah skema permainan yang sangat indah yang harus dihadapi oleh Persebaya Surabaya. Persija Jakarta benar-benar disiplin. Coach Sousa kelihatannya sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Persebaya Surabaya dengan mematikan pergerakan Maxwell dan juga Alano. Dan Coach Sousa mempunyai senjata yang ampuh untuk bermain di lini tengah. Maxwell ditempel ketat oleh Catur Pamungkas dan Alano ditempel ketat oleh Jefferson dan mencoba memainkan serangan-serangan yang berasal dari tengah dan juga melakukan counter attack yang sangat-sangat berbahaya untuk Persebaya Surabaya. Di babak pertama terbukti sampai menit ke-15 Persebaya Surabaya sangat ditekan oleh Persija Jakarta. Di menit 16 Milos melakukan pelanggaran di kotak penalti. Ya, setelah disahkan karena ada beberapa protes dan disahkan oleh wasit setelah melihat dari VAR. Persija mendapatkan hadiah penalti dan dieksekusi dengan dingin oleh Alano. Andika sudah menebak arah bola dengan tepat. Bola yang dieksekusi oleh Alano melaju dengan cepat sehingga ya tidak bisa dibendung atau digagalkan oleh Andika. Di menit 26 berawal dari counter attack yang dilakukan Alano, tapi sayang tidak berhasil membuahkan gol. Di sini bisa dilihat bagaimana serangan-serangan melalui counter attack Persija Jakarta sangat-sangat berbahaya. Dan ada serangan balik dari Persebaya Surabaya di menit ke-30. Perovic sangat disayangkan di posisi offside. Gol yang dicetak oleh Perovic tidak disahkan oleh wasit. Tapi kita bisa melihat walaupun offside, kecerdasan seorang Rivera memberikan umpan terobosan kepada Perovic sangat indah. Hanya sepersekian detik, Rivera terlambat untuk memberikan true pass ke Perovic. Tapi itu salah satu serangan yang menurut saya yang bisa menembus lini belakang dari Persija Jakarta. Selama pertandingan, pemain belakang Persija Jakarta sangat-sangat disiplin. Dengan kepemimpinan seorang Rizky Ridho, sangat bagus disiplinnya. Pressingnya sangat bagus. Persebaya Surabaya sangat susah untuk menembus lini pertahanan dari Persija Jakarta. Semua bisa melihat bagaimana serangan-serangan, bagaimana Persebaya Surabaya benar-benar ditekan oleh Persija dari menit-menit awal. Sangat terlihat babak pertama Persebaya tidak berkembang permainannya, sering ditekan, dan bisa dilihat juga Persebaya Surabaya sangat-sangat minim melakukan serangan baik dari sayap maupun dari tengah. Saya nggak tahu kenapa di babak pertama Persebaya tidak berhasil atau tidak bisa menembus pertahanan dari Persija. Tidak ada melakukan penetrasi berani menusuk ke dalam walaupun dari sayap. Atau ini strategi dari Coach Tavares, saya juga nggak tahu. Persebaya benar-benar seperti tertekan, tidak bisa mengembangkan permainan. Kalau secara formasi, Persebaya tidak bermain bertahan. Secara formasi yang diterapkan oleh Coach Tavares ya, Persebaya tidak melakukan permainan bertahan, tapi memang menyerang. Dan seringkali ketika sampai di tengah lapangan, serangan Persebaya digagalkan oleh pemain-pemain tengah Persija. Entah apa strategi yang diarahkan oleh Coach Tavares untuk pemain Persebaya Surabaya. Apakah memang pemain-pemain Persija yang kemarin benar-benar tampil all out di hadapan ribuan The Jackmania, sehingga serangan-serangan Persebaya selalu digagalkan oleh pemain-pemain Persija, mayoritas sampai di lapangan tengah. Sangat susah sekali untuk menembus jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Saya sangat salut melihat seorang Donitri. Ya, menurut saya dia memang layak sebagai pemain timnas. Melihat cara dia bertahan, melihat dia cara membantu serangan, melihat cara dia untuk melewati 1-2 pemain Persebaya,
sudah sangat tenang. Bisa dilihat di highlightnya. Salut untuk Donitri, salah satu pemain muda yang diharapkan untuk timnas Indonesia ke depannya. Skillnya, semangatnya, jiwa petarungnya semua terlihat di seorang Donitri. Yang mana Persebaya Surabaya sering melakukan serangan dari sisi kiri Persija Jakarta. Dan sisi kiri Persija Jakarta di situ sudah muncul dan sudah ada seorang Donitri. Serangan-serangan Persebaya Surabaya yang dilakukan di sisi kiri Persija Jakarta tidak membuahkan apa-apa. Berkat kesigapan Donitri, berkat kecepatan Donitri, dan kekompakan pemain Persija Jakarta ketika mereka ditekan oleh Persebaya Surabaya. Persebaya sudah melakukan dari sisi manapun untuk melakukan serangan, kanan, kiri, tengah. Dan kembali seorang Matos. Dan saya juga nggak tahu kenapa Coach Tavares masih menempatkan seorang Matos di sisi kiri. Tidak ada perkembangan sama sekali kalau saya melihat pertandingan kemarin. Ya mungkin karena ada info ada 6 pemain Persebaya yang kurang fit. Ya mungkin Matos satu-satunya pemain yang saat itu fit ketika melawan Persija Jakarta dan ditempatkan di sisi kiri. Karena bisa dilihat kemarin tidak ada perkembangan atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Matos dari sisi kiri Persebaya Surabaya. Tidak bergerak sama sekali. Ketika Matos mendapatkan bola, dia tidak berani untuk melakukan penetrasi, tapi mengumpan ke tengah. Dan selalu digagalkan oleh pemain Persija. Rian, yang mana biasanya dia berani melakukan penetrasi, kemarin memang sebuah pressing dari pemain Persija Jakarta sangat-sangat top. Dan bisa menggagalkan semua serangan-serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya di babak pertama. Tidak banyak serangan-serangan Persebaya Surabaya yang mengganggu atau mengancam gawang dari Persija Jakarta. Kekompakan pemain tengah dan pemain belakang Persija Jakarta keren banget. Di babak kedua masuknya Gali menggantikan Rian dan juga masuknya Rahmat Irianto menggantikan Lelis. Mungkin dari sisi serangan Persebaya Surabaya ada perubahan dengan masuknya seorang Gali Freitas. Gali sangat suka dan sangat hobi melakukan penetrasi. Dari sisi kanan, Gali berani menusuk ke arah depan, ke arah tengah dari Persija Jakarta. Rivera juga tidak bisa berbuat banyak. Yang memang Rivera seorang kreator. Dia pun dimatikan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Jadi permainan Rivera tidak bisa berkembang. Berbeda dengan Persija Jakarta ketika Alano dan juga Maxwell dimatikan oleh pemain Persebaya. Pemain tengah Persija bisa mengembangkan permainan. Sedangkan Persebaya ketika seorang Rivera dimatikan, Persebaya tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa mengembangkan permainan dari sisi sayap kanan ataupun kiri. Semua berhenti di lini tengah ataupun serangan itu pasti gagal ketika berhadapan dengan pemain belakang Persija Jakarta. Di babak kedua bisa dilihat ketika peluit babak kedua disebunyikan, Persebaya langsung melakukan penyerangan-penyerangan. Sudah mulai berubah permainan Persebaya Surabaya. Sudah berani melakukan serangan-serangan, berani melakukan penetrasi. Gol kedua Persija Jakarta yang dicetak oleh Excel. Gol yang sangat berkualitas. Penempatan bola yang sangat jitu. Ketika gol kedua Persija Jakarta, kurang siapnya pemain belakang Persebaya untuk menjaga pemain-pemain Persija Jakarta. Dan kelengahan atau ketidaksiapan pemain Persebaya bisa dimanfaatkan oleh Excel. Harus diakui gol dari Excel memang gol yang sangat berkualitas. Gol yang susah untuk dijangkau oleh kiper. Coach Tavares mencoba merubah pola permainan dengan masukkan seorang Bruno Paraiba di menit 57, tapi juga tidak menghasilkan apapun. Yaitu karena kedisiplinan dari pemain Persija Jakarta yang berani pressing ke semua pemain Persebaya. Yang memang pemain Persebaya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainannya. Dengan pressing-pressing yang sangat tinggi, disiplin yang sangat tinggi untuk menjaga pertahanan, sebuah komunikasi yang terus dilancarkan oleh pemain Persija Jakarta yang mana mengakibatkan Persebaya Surabaya tidak bisa melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan gawang dari Persija Jakarta. Andika yang kemarin dipercaya Coach Tavares untuk menggantikan Hernando Ari sudah melakukan tugasnya dengan baik. Salut, sangat salut. Berapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh Andika
Dan kalau kemarin menonton di televisi, terlihat Andika emosi kepada pemain belakang Persebaya Surabaya. Yaitu yang tadi saya katakan, ada kelengahan atau tidak fokusnya pemain belakang Persebaya Surabaya. Di menit 69, Andika bisa mengagalkan serangan dari Excel, yang mana itu bisa terjadi gol. Tapi kesigapan, ketepatan, refleks dari seorang Andika harus kita acungi jempol. Coach Tavares mencoba merubah strategi lagi dengan masukkan Malik untuk mengedekan Perovic. Malik di sisi kiri, Gadi di sisi kanan. Lagi dan lagi, Malik juga tidak bisa mengembangkan permainannya karena pressing dari Persija Jakarta sangat tinggi, sangat disiplin. Malik juga tidak terlihat mengeluarkan skillnya yang biasa dia mainkan dengan melewati satu atau dua orang, dengan mengandalkan speednya. Malik benar-benar dimatikan oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Aku menilai strategi yang dilakukan oleh Coach Sousa semua berjalan dengan baik dan bisa dilakukan oleh pemain-pemain Persija Jakarta dengan baik, dengan mematikan pemain-pemain sayap Persebaya Surabaya. Karena memang di semua pertandingan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya, semua serangan mayoritas dilakukan dari sayap. Dan kemarin ketika melawan Persija Jakarta, permainan-permainan atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya semua dimatikan, baik dari sayap maupun dari tengah. Dan kembali Excel bisa melihat situasi yang kurang baik di pertahanan Persebaya Surabaya. Dia mencetak gol keduanya untuk Persija Jakarta. Kalau menurut saya ini adalah pembelajaran yang harus diambil oleh Persebaya Surabaya, khususnya pemain belakang Persebaya Surabaya. Saya juga tidak tahu dua pemain yang menjadi dinding kokoh Persebaya Surabaya kemarin bisa ditembus oleh pemain Persija Jakarta, Mitrevski dan Lelis. Babak kedua Lelis digantikan oleh Rahmat Irianto, yang mana duet Mitrevski dan Rian belum maksimal. Ya, sangat butuh evaluasi dari pemain belakang Persebaya Surabaya setelah melihat pertandingan dengan Persija Jakarta kemarin. Gol dari Excel dua-duanya menurut saya itu adalah ketidaksiapan pemain belakang Persebaya Surabaya atau mungkin miskomunikasi, saya juga tidak tahu. Atau strategi Coach Tavares tidak berjalan dengan baik. Atau pemain-pemain Persija Jakarta benar-benar siap tempur untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Banyak faktor yang kita bisa melihat pertandingan Persija dan Persebaya kemarin. Persebaya mencoba terus untuk melakukan serangan-serangan, dan ketika menit 92 Mitrevski hampir saja mencetak gol tapi bola terkena Mistar. Dan juga di menit 93 Paraiba kembali membahayakan gawang dari Persija Jakarta dan masih sundulannya mengenai mistar gawang. Jadi Persebaya Surabaya gagal untuk memperkecil skor dengan dua peluang gol dan dua-duanya terkena mistar gawang. Pertandingan sudah selesai dan saya akui kegigihan Persija Jakarta. Permainannya Persija Jakarta lebih unggul daripada permainan dari Persebaya Surabaya. Untuk skill pemainnya, warga-warga Jeb Entertainment dan juga Bonek Bonita bisa melihat sendiri dari skill setiap pemain Persebaya Surabaya dibanding dengan skill individu pemain Persija Jakarta. Silahkan dinilai sendiri. Kerjasama dari tim bisa dinilai sendiri seperti apa. Karena kalau saya melihat, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Tavares, tidak ada kartu as yang disimpan oleh Coach Tavares, atau pemain Persebaya gagal menjalankan instruksi yang diperintahkan oleh Coach Tavares. Tapi salut juga, terima kasih juga untuk pemain Persebaya Surabaya yang sudah berjuang di lapangan kemarin, yang sudah gigih melawan kekuatan dari Persija Jakarta di kandang Persija Jakarta, di depan ribuan The Jackmania. Dengan kekalahan dari Persija Jakarta, di klasemen Persebaya masih di peringkat 6 karena Persita kemarin ditaklukkan oleh Arema FC. Tidak ada perubahan di klasemen dengan hasil yang kemarin.
Persib Bandung juga berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. Jadi selisih poin tidak berubah dari minggu yang kemarin. Persib, Borneo, Persija berhasil memenangkan pertandingan. Hanya Malut United takluk oleh Dewa United. Jadi masih ada kesempatan Persebaya Surabaya untuk menembus 4 besar. Masih ada beberapa sisa pertandingan yang akan dilakoni oleh Persebaya Surabaya. Yang mudah-mudahan Persebaya Surabaya bisa memberikan hasil yang terbaik di sisa pertandingan ini. Karena masih ada Malut United yang akan dihadapi oleh Persebaya Surabaya. Tim dengan pemain-pemain dengan skill yang bagus-bagus. Dari pertandingan kemarin Persija melawan Persebaya, saya melihat beberapa pemain yang menurut saya bermain bagus. Ada Doni Tri Pamungkas, Axel, ada Jefferson, Tony, dan juga Andika. Kelima orang ini kemarin bermain sangat bagus. Saya suka melihat permainan mereka berlima kemarin. Doni Tri bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, membantu serangan. Ketenangannya dia, saya akui jempol, keren Doni. Axel sangat jeli melihat peluang atau celah kecil yang ada. Axel bisa melihat celah atau peluang sekecil apa sih? Axel bisa melihat peluang atau celah atau ketidaksiapan dari pemain Persebaya Surabaya sehingga 2 golnya bisa bersarang ke gawang Persebaya Surabaya. Jefferson, dari dia bermain pertama kali di Persebaya Surabaya sampai kemarin melawan Persija Jakarta, tidak ada penurunan permainan dari seorang Jefferson. Terus stabil, sigap dalam pertahanan, siap untuk membantu serangan. Tony, gaya bertahan yang sangat baik. Ciri khas Tony mengambil dari belakang. Dan kemarin lagi dan lagi Tony berhasil mengamankan bola walaupun itu dilakukan di belakang pemain Persija Jakarta. Dan itu memang membutuhkan timing yang tepat. Apabila kemarin tidak dengan timing yang tepat, sudah pasti pelanggaran dan bisa berbahaya. Kemungkinan bisa menjadi kartu merah untuk Tony. Dan pemain terakhir yang saya sebutkan tadi, Andika. Berapa save yang dia lakukan kemarin. Dan Andika sudah menunjukkan performanya, kualitasnya untuk menggantikan Hernando Ari yang saat ini sedang cedera. Dan dipercaya oleh Coach Tavares untuk menjadi kiper ketika melawan Persija Jakarta, dan Andika bisa menjawab tantangan tersebut. Buat bonek bonita dan juga warga-warga Jeb Entertainment, silakan komen-komen bagaimana pertandingan kemarin Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Kita doakan bersama mudah-mudahan Persebaya Surabaya bisa memberikan hasil yang terbaik setelah melawan Persija Jakarta. Tapi jangan lupa lawan-lawan Persebaya Surabaya setelah ini juga berat-berat. Ada Madura United, Malut United, Arema FC. Tim-tim dengan kualitas pemain yang bagus-bagus. Ya, dengan adanya informasi ada 6 pemain yang kemarin kurang fit. Mudah-mudahan besok ketika melawan Madura United semua bisa sembuh dan bisa menghasilkan hasil positif, bisa menghasilkan kemenangan untuk Persebaya Surabaya. Dan saya berharap ada sebuah perubahan di permainan Persebaya Surabaya, entah dari formasi atau strategi atau taktik yang dilakukan oleh Coach Tavares. Karena ketika Persebaya melawan Persita, formasi atau strategi itu juga dipakai oleh Coach Tavares ketika melawan Persija Jakarta. Menurut saya, karena Persebaya Surabaya sudah terbiasa melakukan serangan dari sisi sayap, siapapun pemain sayap yang ditempatkan oleh Coach Tavares, yang sudah dipercaya oleh Coach Tavares, berani melakukan penetrasi-penetrasi yang memang seharusnya dilakukan. Entah Malik, entah Matos, entah siapapun itu pilihan Coach Tavares.
karena sudah menjadi tradisi melihat trio MBG. Kalau kita kenal dulu, Bruno Moreira, Galih Freitas, dan Malik Rizaldi. 3 pemain ini sudah sangat kompak. Dan saat ini kenapa tidak bisa seperti dulu lagi? Kita sebagai pecinta sepak bola hanya bisa menikmati dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Persebaya Surabaya, karena yang diharapkan oleh bonek bonita, Persebaya bisa meraih hasil yang positif, Persebaya bisa memberikan tontonan yang apik, dan Persebaya masih di peringkat atas. Walaupun di musim ini sangat susah untuk menjadi juara. Mudah-mudahan di pertandingan besok ketika melawan Madura United, Coach Tavares bisa merubah strategi ataupun formasinya dengan pemain-pemain yang siap tempur atau siap 100% ketika melawan Madura United. Terima kasih banyak untuk The Jackmania yang sudah menerima bonek bonita ketika bonek bonita tetet melihat pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ketika bonek bonita ada di Jakarta. Buat warga-warga JM Entertainment dan juga bonek bonita dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus. Dan untuk seluruh supporter di Indonesia, jersey kita memang berbeda, tapi kita Indonesia. Salam satu nyali, Wani.